Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, jumpa kembali di channel Polisi Bako. Teman-teman, saya sangat berterima kasih kepada kalian yang tetap dengan setia pada channel ini, tetap konsisten, tetap bersemangat untuk belajar bersama tentang ekspor. Saya juga berterima kasih sekali atas semua ide, saran, kritik, semua tentu untuk demi kebaikan, demi kemajuan, demi channel ini untuk bisa lebih baik lagi. Saya sangat mengapresiasi. Saya juga sangat berterima kasih bagi teman-teman yang telah aktif berdiskusi, banyak bertanya di sini. Jadi saya merasa channel ini tidak sia-sia saya bangun. Saya harap teman-teman bisa belajar di sini, kita sama-sama bisa diskusi tentang ekspor, terutama bagi kalian yang ingin belajar, belum pernah sama sekali mengetahui tentang apa itu ekspor. Kita akan belajar bersama tentang ekspor itu mulai dari nol, mulai dari hal yang paling dasar, tentu saja dengan bahasa yang mudah. Kalian juga bebas untuk berdiskusi di sini, bertanya. Teman-teman, banyak sekali masukan yang masuk, baik itu berupa pertanyaan, ide, usulan tentang konten. Nah, semoga ke depan saya bisa merealisasikannya. Ditunggu saja, harap bersabar, karena banyak sekali masukan dari kalian. Jadi terima kasih sekali lagi. Teman-teman, materi kita kali ini saya akan masih melanjutkan tentang barang-barang yang dilarang ekspor. Jadi teman-teman, ada 6 klaster barang yang dilarang ekspor, yaitu satu, barang yang dilarang ekspor di bidang kehutanan, kemudian barang yang dilarang ekspor di bidang pertanian, kemudian barang yang dilarang ekspor berupa pupuk subsidi, kemudian barang yang dilarang ekspor di bidang pertambangan, kemudian barang yang dilarang ekspor berupa cagar budaya, kemudian terakhir barang yang dilarang ekspor berupa sisa dan scrap logam. Nah, untuk barang yang dilarang ekspor di bidang kehutanan, kita telah uraikan pada video sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton, silakan disimak di sini. Di situ kita uraikan produk kehutanan yang dilarang ekspor. Kayu seperti apa yang dilarang ekspor, seperti apa yang boleh diekspor. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pada barang yang dilarang ekspor di bidang pertanian. Nah, apa aja barang yang dilarang ekspor di bidang pertanian dan kriteria seperti apa yang boleh diekspor? Silahkan disimak di sini. Teman-teman, barang apa saja yang dilarang ekspor dan apa saja barang yang dilarang impor itu bisa kalian temukan di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Jadi di peraturan ini kalian bisa temukan barang apa saja yang dilarang untuk diekspor maupun diimpor. Nah, seperti yang saya uraikan sebelumnya, jadi barang yang dilarang ekspor itu ada 6 kategori. Satu, barang yang dilarang ekspor di bidang kehutanan, kemudian barang yang dilarang ekspor di bidang pertanian, kemudian barang yang dilarang ekspor berupa pupuk subsidi, barang yang dilarang ekspor di bidang pertambangan, dan barang yang dilarang ekspor berupa barang cagar budaya. Kemudian terakhir, barang yang dilarang ekspor sisa scrap logam. Nah, di peraturan ini nanti akan dijelaskan kriteria yang seperti apa yang dilarang ekspor. Karena tidak semuanya hasil kehutanan, hasil pertanian ini dilarang. Jadi di sini akan dibahas kriteria barang yang dilarang ekspor. Jadi barang yang dilarang ekspor itu yang seperti apa, kemudian yang boleh ekspor itu yang seperti apa. Teman-teman, kita langsung aja lanjut ke lampiran. Nah, kemarin kita telah membahas tentang barang yang dilarang ekspor di bidang kehutanan. Jadi di situ ada rotan dan kayu. Bagaimana kriteria produk rotan dan kayu yang dilarang ekspor, semua telah kita uraikan pada video sebelumnya. Sekarang kita ke bidang pertanian. Nah, teman-teman, untuk bidang pertanian ini ada dua jenis barang yang dilarang, yaitu produk karet, kemudian produk porang. Jadi, di sini kita akan bahas karet yang seperti apa yang dilarang dan porang yang seperti apa yang dilarang. Nah,
Di sini yang dilarang adalah karet alam dalam bentuk lain selain smoked seed dan TSNR. Smoked seed ini karet dalam bentuk lembaran yang sudah diasap. Kemudian TSNR ini kepanjangan dari Technically Specified Natural Rubber. Jadi karet alam yang dengan spesifik tertentu sudah diolah, biasanya dalam bentuk blok karet. Nah, yang boleh diekspor hanya itu. Nah, karet selain smoked seed dan TSNR ini semuanya dilarang. Baik itu dalam bentuk air dried, latex crepe, sol crepe, kemudian sampai dengan skim rubber, scrap karet, dan lain-lain semua dilarang. Jadi pastikan teman-teman kalau mau ekspor karet harus dalam bentuk smoked seed atau TSNR. Itu tentang karet. Kemudian kita ke tanaman porang. Teman-teman, porang ini kemarin sempat menjadi primadona tidak hanya di Indonesia, tetapi juga internasional. Jadi banyak negara-negara yang mencari porang. Nah, kebetulan di Indonesia ini termasuk negara penghasil porang terbesar. Jadi kemarin banyak para petani yang beralih untuk budidaya porang. Nah, untuk mengantisipasi agar porang kita tidak dibudidayakan di luar, pemerintah mengambil kebijakan untuk melarang ekspor porang. Jadi maksudnya agar kita Indonesia ini tetap menjadi produsen porang satu-satunya. Maksud pemerintah ini agar kita nanti ke depannya bisa memonopoli porang. Jadi bibit porang yang hanya ada di Indonesia itu tidak menyebar kemana-mana. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor porang. Tapi tentu tidak semua bentuk porang dilarang. Nah, di sini ada kriteria porang yang dilarang. Pertama adalah tanaman porang. Tanaman porang ini tanaman hidup, termasuk dalam bentuk kultur jaringan. Nah, yang dimaksud tanaman porang hidup di sini adalah tanaman porang yang utuh, minimal terdiri dari akar, batang, dan daun atau tunas. Kemudian yang kedua adalah akar tanaman porang. Akarnya dilarang. Kemudian umbi tanaman porang. Nah, kalau masih dalam bentuk umbi itu dilarang. Jadi umbi porang dalam keadaan dorman. Keadaan dorman ini keadaan siap tanam. Kemudian umbi porang yang sedang tumbuh memiliki tunas dengan atau tanpa akar. Kemudian selanjutnya umbi porang yang tidak sedang tumbuh atau berbunga, masih berkulit, berbentuk irisan maupun tidak dalam keadaan beku. Kemudian umbi porang yang tidak sedang tumbuh atau berbunga, masih berkulit, berbentuk irisan maupun tidak dalam keadaan segar atau dingin. Jadi umbi porang itu meskipun sudah berupa irisan, tapi dalam bentuk beku dan segar atau dingin, itu masih dilarang. Yang boleh seperti apa? Kalau kita simpulkan di sini, umbi porang yang boleh adalah umbi yang sudah diiris, tapi dalam keadaan kering. Biasanya kita menyebutnya keripik porang. Nah, dalam bentuk keripik, dalam bentuk chip kering. Jadi umbi ini harus sudah dalam bentuk kering. Jadi umbi porang meskipun sudah diiris, tapi dia dalam keadaan beku, segar, atau dingin itu dilarang. Nah, untuk bisa diekspor berarti umbi itu harus diiris dan dikeringkan.
Kemudian bagian porang lainnya yang dilarang ekspor adalah batang tanaman porang. Kemudian bunga porang yang masih memiliki organ kelamin jantan, serbuk sari, atau polen untuk karangan bunga atau untuk keperluan pajangan dalam keadaan segar. Jadi bunga porang dalam keadaan segar itu dilarang. Kemudian bunga porang lainnya, nah ini kriteria sapu jagat. Jadi semua bunga porang dalam bentuk apapun itu dilarang. Baik segar, kering, atau yang lainnya itu dilarang. Kemudian bagian porang lainnya yang dilarang ekspor adalah bulbil atau katak tanaman porang. Nah, bulbil atau katak adalah umbi udara yang tumbuh pada permukaan atau pada pertemuan anak daun sepanjang ketiak daun. Jadi teman-teman, bulbil atau katak tanaman porang ini ternyata merupakan organ reproduksi. Artinya bulbil ini bisa untuk bibit porang. Nah, bulbil seperti apa yang dilarang ekspor? Bulbil katak porang yang sedang dorman. Ya, ini yang sudah siap tanam. Kemudian bulbil yang sedang tumbuh memiliki tunas dengan atau tanpa akar. Mirip seperti umbi tadi. Kemudian dalam bentuk irisan maupun tidak dalam keadaan beku. Kemudian dalam bentuk irisan maupun tidak dalam keadaan segar, dingin, atau dikeringkan. Nah, bedanya teman-teman antara bulbil sama umbi tadi, kalau umbi dalam bentuk irisan kemudian dikeringkan, itu boleh diekspor. Tapi kalau bulbil, ini meskipun dalam keadaan dikeringkan, dia tetap dilarang ekspor. Jadi itu bedanya teman-teman. Jadi bagi kalian yang mau ekspor bulbil dalam bentuk apapun dilarang. Meskipun sudah dalam bentuk irisan dan dikeringkan, itu tetap dilarang. Berbeda dengan umbi. Kalau umbi dia dalam bentuk irisan, kemudian dikeringkan, harus dikeringkan. Dia sudah boleh ekspor. Tapi kalau sepanjang dia nggak dikeringkan, maka dia dilarang ekspor. Nah, kemudian bagian tanaman porang lainnya yang dilarang ekspor adalah daun tanaman porang. Daun porang adalah daun majemuk yang berbentuk menjari dan tumbuh pada tangkai daun. Nah, daun porang yang digunakan untuk karangan bunga atau keperluan pajangan dalam bentuk segar itu dilarang. Kemudian daun porang lainnya. Intinya teman-teman, semua daun porang dalam bentuk segar maupun kering itu dilarang. Nah, kemudian buah tanaman porang. Buah porang adalah buah majemuk yang tumbuh dari umbi porang yang berwarna hijau ketika muda dan berwarna merah ketika sudah tua. Jadi yang mirip jagung itu teman-teman, itu dilarang. Kemudian biji tanaman porang. Biji porang dari jenis yang digunakan untuk disemai biji porang lainnya. Jadi semua biji porang itu dilarang. Nah, jadi teman-teman, semua bagian tanaman porang itu dilarang. Nah, yang boleh diekspor yang seperti apa? Yang boleh diekspor itu tadi bagian umbi, tapi dia harus dikeringkan. Jadi umbi porang meskipun dalam bentuk irisan, tapi dia nggak dikeringkan, masih segar, itu tetap dilarang ekspor. Nah, untuk kategori barang yang dilarang ekspor lainnya, kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah barang yang dilarang ekspor di bidang pertanian. Hanya ada dua jenis produk di bidang pertanian yang dilarang ekspor, yaitu jenis karet alam, kemudian dari jenis porang. Tentu dengan kriteria yang telah kita uraikan tadi.
Teman-teman, cukup sekian video kali ini dan tetap saya tunggu kritik, saran, masukan, maupun pertanyaan sehingga nantinya channel ini bisa berkembang, bisa bermanfaat kepada lebih banyak orang. Kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi terima kasih, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.